Somi bertanya di manakah ibunya sekarang. Han Chol-soo mengatakan bahwa istrinya berada di rumah sakit jiwa. Nah, kemudian Ayeon mencari kartu yang digunakan untuk akses VVIP. Tak lama, Joan juga menerima sinyal bahwa polisi akan segera datang. Nah, dia meminta anak-anak untuk segera pergi. Kemudian Ayeon mendesak Han Chol-soo untuk mengatakan apa kegunaan kartu tersebut. Tetapi dia mengatakan tidak tahu tentang kartu itu. Mereka pun akhirnya buru-buru pergi meninggalkan rumah Somi. Tetapi ternyata anak buah Junghyun datang terlebih dahulu dan masuk ke dalam rumah Somi. Junghyun tidak dapat menemukan mereka, tetapi dia kesal karena Han Chol-soo meremehkannya. Sementara Ayeon dan lainnya mencoba untuk kabur. Kini karena kesal, akhirnya Junghyun pun memutus tali yang digunakan untuk menahan Han Chol-soo. Di saat anak-anak akan kabur, ternyata pengawal dari Junghyun datang dan mengejar mereka. Semuanya nampak berlari, tetapi Junghyun berhasil untuk menemukannya. Mereka pun harus berpencar untuk menyelamatkan diri. Terlihat Somi dan juga Joan bertarung untuk melawan mereka. Sementara Ayeon bersembunyi dari kejaran Junghyun. Namun saat polisi datang, Ayeon sengaja menabrakkan diri agar Junghyun tidak menembaknya. Kemudian mereka berempat pun buru-buru pergi dari kejaran pengawal Junghyun. Kini Junghyun melaporkan semua itu kepada Kim Se-hee. Dan orang yang membantu mereka kabur adalah Woo Tae-sik. Selain itu, Kim Se-hee tahu bahwa Ayeon juga membantu mereka. Sudah 20 tahun sejak Kim Se-hee kehilangan Ayeon dan meminta Junghyun untuk membawanya secara hidup-hidup. Di sisi lain, Ayeon dan juga yang lainnya harus berpindah tempat. Mereka memutuskan untuk tinggal sementara di tempat judi. Ayeon meminta maaf karena harus membawa mereka untuk kembali ke tempat tersebut. Namun mereka tidak mempersalahkan hal tersebut, mereka justru senang karena tempat itu terlihat cukup luas. Nah, semuanya kini bergegas membuat kamarnya masing-masing. Kemudian setelah semuanya istirahat, Ayeon melihat Suk-soo yang sedang merenung. Dia pun mendekatinya dan bertanya apa yang sedang dipikirkan. Suk-soo bertanya kepada Ayeon bagaimanakah ibunya dulu. Ayeon menjawab bahwa ibunya ingin menjadi wanita yang paling bersinar di dunia. Sementara itu, Kim Se-hee terlihat mendatangi pastor yang menyarankan Nyonya Besar untuk bertemu dengannya. Nyonya Besar sendiri tidak bisa mempunyai anak. Dia meminta bantuan Kim Se-hee untuk memberinya seorang anak yang cocok bagi dia dan juga suaminya. Oleh sebab itu, Kim Se-hee akhirnya memberikan sedikit sumbangan untuk pastor tersebut. Dia membawakan 1 tas uang sebagai rasa terima kasih. Pastor juga mengatakan bahwa suami Nyonya Besar adalah orang yang penurut. Di lain sisi, Ayeon datang menemui Park Min-joo untuk bertanya kabar si Woo. Namun Park Min-joo berpura-pura sedih dan mengatakan belum ada informasi terbaru dari si Woo. Ayeon pun merasa tidak enak dan dia berpamitan pulang. Tetapi ketika itu ibu si Woo justru menanyakan sepatu yang dia kenakan. Kemudian terlihat polisi sedang menginvestigasi markas dari Woo Tae-sik. Detektif Choi juga tak sengaja menemukan sebuah foto yang sedikit terbakar. Dia juga menerima informasi dari Ji-hyuk, data dari Woo Tae-sik. Kini anak-anak belum tahu apa yang harus dia lakukan dengan kartu VVIP. Tak lama, Joan mendapat informasi bahwa Han Chol-soo meninggal. Kemudian handphone Han Chol-soo yang mereka curi berbunyi. Dan itu panggilan dari sang istri. Somi pun langsung mengangkat telepon tersebut dan berbicara dengan ibunya. Namun sang ibu berpura-pura mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak perlu datang. Somi tahu bahwa sang ibu sedang berpura-pura karena ada seseorang yang mengawasinya. Ibu Somi terlihat menangis setelah menutup telepon tersebut. Anak-anak curiga bahwa Junghyun sedang mengawasi ibu Somi. Ternyata semua itu benar.
Junghyun mengancam ibu Somi untuk memancing Somi dan anak-anak lainnya agar datang ke rumah sakit. Hal itu membuat ibu Somi sangat ketakutan. Somi pun terlihat sangat sedih dengan apa yang terjadi kepada ibunya. Tetapi Ayeon memutuskan untuk menemui ibu Somi di rumah sakit. Ayeon juga ingin bertanya kegunaan dari kartu VVIP. Sementara itu, Kim Se-hee bertemu kembali dengan Nyonya Besar. Nyonya Besar meminta agar kerahasiaannya tetap terjaga. Selain itu, Nyonya Besar juga meminta ada jaminan dari kesepakatan tersebut. Ternyata Nyonya Besar mengetahui bahwa anak Kim Se-hee adalah anak yang cerdas. Itulah kenapa Nyonya Besar menginginkan anak Kim Se-hee untuk menjadi anaknya. Nah, setelah kembali ke rumah, kemudian Kim Se-hee mengatakan kepada Ayeon bahwa dia adalah anak yang sangat berharga. Dia akhirnya mengatakan kepada Ayeon untuk membantunya. Ayeon hanya bisa menuruti permintaan sang ibu. Selanjutnya, anak-anak tiba di rumah sakit jiwa. Suksu juga akan menempelkan GPS ke mobil Junghyun. Mereka pun akhirnya diam-diam masuk ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit jiwa itu nampak seperti rumah kosong. Diam-diam mereka masuk secara perlahan ketika perawat tertidur. Ayeon dan Suksu berhasil menyelinap dan juga memasuki rumah sakit itu. Mereka pun langsung mencari keberadaan Ibu Somi di setiap kamar. Tetapi karena tidak ada, mereka akhirnya kembali, namun perawat sudah bersiap untuk menyerangnya. Nah, di saat itu ternyata anak buah Junghyun juga mengejar mereka. Ayeon dan Suksu langsung melarikan diri naik ke atas tangga. Keduanya harus bertarung untuk melawan segerombolan orang yang berusaha menghentikannya. Tak lama, Somi dan Joan pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Setelah mencari di setiap kamar, Somi akhirnya menemukan nama ibunya. Dia pun akhirnya masuk ke ruangan tersebut dan bertemu dengan sang ibu yang sudah terpisah cukup lama. Sang ibu juga terlihat sangat senang bisa bertemu dengan Somi kembali. Somi bertanya kenapa sang ibu menyembunyikan kalau dia adalah anak adopsi. Namun sang ibu justru mengatakan sejak pertama kali bertemu dengan Somi, dia sudah menganggap Somi adalah anaknya sendiri. Kini Somi pun bertanya tentang kartu VVIP yang dia temukan. Ibu Somi mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sangat berbahaya. Kemudian Joan menyuruh Somi dan juga ibunya untuk segera keluar dari kamar tersebut. Tiba-tiba beberapa perawat datang untuk menyerang mereka. Joan dan Somi berusaha untuk menghentikan kedua perawat itu. Namun tiba-tiba anak buah Junghyun datang dan berusaha menyerang keduanya. Ibu Somi pun meminta mereka untuk segera pergi. Di lain sisi, Ayeon kini bertemu dengan Junghyun dan mereka pun bertarung secara sengit. Tetapi Suksu berhasil untuk menghentikan Junghyun dan juga membawa Ayeon pergi. Di saat anak buah Junghyun datang, Ayeon dan juga Suksu sudah kabur bersama Somi dan juga Joan. Nah, akhirnya Junghyun kembali dengan beberapa luka yang ada di punggungnya. Setelah lukanya terobati, tak lama Kim Se-hee datang. Junghyun meminta maaf, tetapi Kim Se-hee justru menenangkannya. Dulu saat Junghyun remaja, dia suka sekali untuk bermain tinju. Namun saat itu dia kalah dan akhirnya menyerang lawannya dengan brutal. Sang lawan sangat kesal hingga mengatakan bahwa Junghyun adalah anak dari pembunuh karena sang ayah membunuh ibunya sendiri. Di saat itulah Kim Se-hee datang untuk mengambil hati Junghyun. Dia mengatakan bisa menjadi sosok seorang ibu bagi Junghyun. Nah, itulah pertemuan pertama kali antara Junghyun dan juga Kim Se-hee. Namun hingga saat ini Junghyun tidak pernah memanggil Kim Se-hee dengan sebutan ibu. Sementara itu Ayeon berjanji kepada Somi akan membawa ibunya kembali ketika semuanya sudah selesai. Selang beberapa saat Joan akhirnya mendapat informasi dari GPS yang mereka tempel di mobil Junghyun. Anak-anak mendatangi lokasi tersebut dan juga mengawasinya dari kejauhan.
Di lain sisi, Detektif Choi terlihat sangat kesal karena kasus yang dia selidiki tiba-tiba dihentikan. Nah, Detektif Choi menemukan foto Ayeon dan juga anak-anak lainnya, tetapi dia merasa ada yang aneh. Kemudian Detektif Choi melihat kematian dari anak anggota Dewan Kang Kwong-man. Ternyata Kang Kwong-man mempunyai anak yaitu Kwang Sung-woo yang saat ini bernama Suk-soo. 3 tahun yang lalu, Kwang Sung-woo diduga meninggal karena mengakhiri hidupnya akibat dirundung oleh temannya. Setelah melihat kesamaan foto antara Kwang Sung-woo dan juga Suk-soo, Detektif Choi semakin curiga. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba banyak mobil yang berdatangan. Kini Ayeon dan Suk-soo berpura-pura menjadi tamu VVIP. Tak lupa mereka juga meletakkan kamera tersembunyi yang dipasang di sebuah pulpen yang ada di sakunya. Setelah keluar dari lift, ternyata mereka disuruh untuk memakai topeng, agar identitas dari mereka tidak diketahui satu sama lain. Nah, tempat yang mereka datangi adalah tempat pelelangan bayi. Nampak pemandu memperkenalkan seorang bayi yang dihasilkan dari orang tua yang cukup pintar. Para pelanggan pun berebut untuk menawar bayi tersebut. Tentu saja hal itu membuat anak-anak adopsi sangat kesal dan juga marah karena mereka adalah bagian dari bayi-bayi tersebut. Ayeon juga melihat kedatangan Kim Se-hee. Saat mereka berpapasan, Ayeon berusaha mengejarnya tetapi Suk-soo menghentikannya. Saat Ayeon kecil, dia selalu meraih juara 2. Hal itu membuat Kim Se-hee sangat marah dan juga kesal. Kim Se-hee merasa bahwa harga dirinya telah terinjak. Kim Se-hee selalu ingin menjadi nomor 1. Dia merasa direndahkan jika ada orang yang lebih baik darinya. Namun bagi Ayeon, dia mendapatkan peringkat 2 dan lebih baik dari peringkat 3. Tentu saja Kim Se-hee semakin kesal. Mendengar semua itu, Kim Se-hee akhirnya menganggap bahwa orang yang sebenarnya ingin Ayeon kalahkan adalah ibunya sendiri. Ayeon pun terdiam ketakutan.